Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan topik pembicaraan kita di kuliah genetika. Hari ini kita akan membahas topik yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu mekanisme sel dan siklus hidup tanaman. Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Karena berkaitan dengan pewarisan sifat, maka mau nggak mau kita harus bicara tentang bagaimana sifat itu dari generasi ke generasi diturunkan. Nah, maka mau tidak mau kita harus mempelajari tentang siklus hidup tanaman. Dan ingat bahwa ketika kita mempelajari genetika, maka kita berasumsi bahwa kita sedang membicarakan tentang perkembangbiakan tanaman dengan cara generatif. Perkembangbiakan tanaman dengan cara generatif itu ditandai dengan atau dilakukan dengan perkembangbiakan dengan biji. Baik, seperti yang kita lihat pada gambar yang tampil, bahwa ternyata perjalanan hidup tumbuhan itu adalah berupa siklus. Misalnya kita mulai dari biji, ketika kita menanam biji kemudian akan tumbuh berkecambah, ya, kemudian menjadi berkembang dewasa dan akan memasuki fase generatif. Fase generatif ditandai dengan munculnya organ reproduktif pada tanaman, yaitu berupa bunga. Setelah tanaman muncul bunga, maka di dalam organ bunga inilah akan terjadi proses di mana proses tersebut akan sangat berkaitan dengan proses genetika. Kalau secara ringkas bisa disebutkan bahwa di dalam bunga nanti akan terjadi proses yang namanya polinasi. Tentu saja saudara-saudara masih ingat apa itu polinasi? Polinasi adalah proses atau kejadian menempelnya atau jatuhnya polen atau serbuk sari di kepala putih. Ini ya, kepala putih. Kemudian proses tersebut akan dilanjutkan dengan proses yang namanya fertilisasi. Jadi setelah polen ini jatuh di kepala putih, maka polen akan berkecambah untuk membuat jalan di mana sel kelamin jantan dari polen tadi akan bertemu dengan sel kelamin betina yang berupa sel telur di dalam ovarium di sini. Nah, proses ini namanya fertilisasi atau pembuahan, ya, pembuahan, di mana dalam proses pembuahan tersebut sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sel sperma dan sel telur atau gamet jantan dan gamet betina akan bertemu, melebur tepatnya menjadi satu. Jadi dari dua sel, istilahnya melebur menjadi tetap menjadi satu sel, bukan menjadi dua sel. Kenapa disebut begitu? Karena memang dari sisi fisik ukuran sel telur itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran sel sperma. Ketika sel sperma itu membuahi sel telur, maka seolah-olah secara fisik sel sperma itu tidak ada artinya, sehingga tetap dianggap sebagai satu sel yang namanya adalah sel zigot. Sel zigot nanti berkembang, kemudian tumbuh, berkembang menjadi biji kembali, ya. Tentu saja sel zigot ini membelah secara mitosis. Ingat kembali peristiwa pembelahan mitosis, yaitu pembelahan satu sel menjadi dua sel yang secara genetik, susunan genetiknya itu adalah identik. Membelah secara mitosis, membentuk organ-organ dan seterusnya, membentuk biji, ya, dalam hal ini yang membentuk biji, kemudian biji menua dan seterusnya, yang nantinya akan bisa kita tanam lagi menjadi kecambah dan seterusnya. Siklus ini berlangsung. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi yang tampak pada gambar itu adalah model struktur bunga, ya, yang secara umum kita ketahui. Bunga ini disebut sebagai bunga lengkap atau bunga hermafrodit, di mana dalam satu individu bunga ini memiliki organ jantan maupun organ betina. Organ jantan dalam hal ini adalah stamen yang terdiri dari filamen dan anter. Di dalam anter ini ada polen atau serbuk sari nanti.
Kemudian organ betina terdiri dari satu rangkaian, yaitu pistil yang terdiri dari stigma atau kepala putih, kemudian style atau stilus, ini tangkai sari, tangkai putih, kemudian ada ovari atau induk telur, kemudian ada ovul atau sel telur. Ini adalah struktur bunga yang umum kita jumpai. Walaupun ada beberapa jenis tanaman yang strukturnya tidak seperti ini, jadi ada beberapa tanaman yang bunganya itu antara bunga jantan dan bunga betina itu terpisah, tapi masih ada dalam satu tanaman yang sama. Jadi satu individu bunga hanya memiliki organ jantan saja yang disebut sebagai bunga jantan, yang letaknya terpisah dengan bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki organ betina saja, tapi masih dalam satu tanaman. Tanaman yang seperti itu disebut sebagai tanaman monoecious. Tanaman monoecious atau tanaman monoecious, contoh yang paling populer adalah tanaman jagung. Ya. Kemudian ada lagi jenis yang lain, yaitu tanaman yang di dalam satu tanaman, dalam satu individu tanaman itu hanya memiliki satu jenis bunga saja. Misalnya tanaman tertentu dari spesies tertentu ya, dia hanya memiliki bunga jantan saja. Artinya dia memiliki bunga yang hanya punya organ betina saja. Betina atau jantan tadi yang saya sebut pertama ya. Tanaman betina artinya tanaman ini hanya memiliki bunga betina. Artinya bunganya itu hanya punya organ betina. Sebaliknya ada tanaman jantan, yaitu tanaman yang hanya memiliki bunga jantan atau bunganya itu hanya punya organ jantan. Nah, jenis tanaman yang seperti ini disebut sebagai tanaman dioecious atau tanaman berumah dua. Karena itu tadi, bunga jantan dan bunga betina terpisah letaknya di dua individu yang berbeda. Kalau yang monoecious tadi disebut tanaman berumah satu, karena bunga jantan dan bunga betina itu berada pada tanaman yang sama, tapi letaknya terpisah. Itu ya. Nah, dalam proses persilangan, di mana kita memerlukan persilangan untuk mempelajari genetika, nanti tentu saja kita akan, walaupun bunganya itu adalah bunga semua seperti ini, tetapi dalam proses persilangan tentu saja kita tetap harus punya dua individu tanaman. Satu individu tanaman kita posisikan sebagai tetua jantan, satu individu tanaman kita posisikan sebagai tetua betina. Di mana tanaman yang kita jadikan tetua jantan itu nanti kita ambil polennya saja, dan tanaman yang kita posisikan sebagai tetua betina nanti ya tetap sebagai tanaman itu yang nanti akan kita serbuki putiknya dengan polen dari tanaman jantan tadi, gitu ya. Setelah kita serbukkan terjadi pembuahan, nanti akan menghasilkan biji. Dari biji-biji itulah nanti akan ditanam di generasi berikutnya, dan nanti akan kita pelajari genetika dari melihat variasi keturunan di generasi yang berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau digambar secara mikro ya, individu tanaman itu, ini siklusnya ya, siklus hidup tanaman. Individu tanaman itu adalah 2N. Kenapa disebut 2N? Karena individu tanaman itu asalnya pasti dulunya itu dari pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Ini gamet jantan dan gamet betina, dari dua gamet. Di sini tidak disebutkan gamet jantan yang mana, gamet betina yang mana, karena nanti dua-duanya menjalankan siklus ini. Jadi ini siklus untuk membentuk gamet. Ini juga di sini sebenarnya ada siklusnya gitu ya, untuk gamet. Salah satu membentuk gamet jantan, satunya membentuk gamet betina. Yang dalam kasus genetika, karena nanti dilakukan dengan persilangan, maka siklus ini berlangsung di individu yang berbeda gitu, karena kita menyilangkan dua individu yang berbeda. Oke, dua gamet bertemu, N ketemu dengan N ketemu menjadi individu. Pertama menjadi sel dulu ya, sel zigot 2N. Kemudian sel zigot itu membelah secara mitosis. Mitosis menjadi puluhan, ratusan, jutaan, miliaran sel menjadi individu yang sempurna dewasa. Kemudian dia akan masuk ke fase generatif. Fase generatif tadi ditandai dengan munculnya bunga, dan di dalam organ bunga itulah nanti ada yang namanya sporangia, yang dia akan menjalankan pembelahan sel yang berbeda dengan pembelahan sel pada umumnya yang mitosis tadi, yaitu dia akan melakukan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis seperti yang kita ingat bahwa adanya pembelahan sel dari 2N menjadi N, di mana proses ini hanya terjadi pada sel-sel kelamin ya.
Jadi proses pembelahan untuk sel-sel gamet. Proses ini berlangsung dari 2N menjadi membelah menjadi N. Kenapa seperti itu? Ya karena diciptakan seperti itu. Artinya proses ini memang harus begitu. Karena nantinya kenapa ini menjadi N? Karena dia nanti harus ketemu dengan N satunya antara jantan dan betina dan bentuk 2N. Bayangkan kalau ini pembelahan ini tidak menjadi N, tidak tereduksi. Maka dalam gametnya nanti misalnya ini 2N, ini 2N ketemu menjadi 4N. Ini ke sana terus 4N, nanti ini 4N, ya tetap 4N ketemu 4N, 8N dan seterusnya, itu tidak masuk akal. Jadi memang mekanisme inilah yang seharusnya terjadi gitu ya. Oke, yang Anda ingat-ingat adalah di sini bahwa pembentukan organisme individu baru itu dimulai dari pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina yang di dalam proses fertilisasi tadi, yang kemudian membentuk zigot 2N, dan ini kemudian berkembang menjadi individu yang baru. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjut. Mitosis nanti Anda silahkan pelajari sendiri. Ini bisa dibaca sendiri. Saya mengingatkan saja karena memang pembelahan mitosis ini tidak terlalu berkaitan dengan genetika ya. Yang berkaitan dengan genetika adalah yang pembelahan meiosis. Silahkan nanti Anda baca sendiri, tetapi perlu Anda pelajari ini juga karena sebenarnya fase-fasenya sama ya dengan meiosis. Saya lewati saja yang ini. Kita nanti akan langsung lompat ke meiosis. Oke, ini meiosis. Meiosis, topik yang berkaitan dalam meiosis, yang topik penting yang berkaitan dengan genetika dalam meiosis ini adalah bahwa meiosis itu adalah proses pembelahan sel untuk pembentukan gamet jantan maupun betina, sperm and egg cells. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di situ adalah bahwa dalam pembelahan ini terjadi reduksi jumlah kromosom dari 2N tadi menjadi N atau separuhnya. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan karena kenapa menjadi N, karena nanti dia harus ketemu dengan N pasangannya untuk membentuk individu baru yang 2N. Oke, lanjut. Ini kejadian penting yang ada dalam meiosis. Yang pertama, bahwa di dalam meiosis itu ada nanti peristiwa namanya sinapsis, yaitu peristiwa berpasangannya kromosom homolog. Jadi di dalam sel itu tidak setiap saat kromosom homolog itu berjejer atau berpasangan gitu ya. Dia pasangannya tetapi tidak selalu dalam kondisi berpasangan, berjejer. Dia hanya pada fase tertentu saja dalam kondisi berpasangan. Apa namanya, peristiwa berpasangannya kromosom ini namanya sinapsis. Nah, karena sinapsis inilah, karena posisi pasangan kromosom homolog itu berdekatan, maka seringkali terjadi pertukaran bagian kromosom atau lengan-lengan kromosom atau lengan-lengan kromatid ya. Proses itu yang disebut sebagai crossing over. Crossing over hampir selalu terjadi dalam proses pembelahan meiosis ya. Hanya saja sebagai catatan bahwa nanti ketika kita mempelajari genetika, khususnya yang mempelajari genetika Mendel, kita berasumsi bahwa crossing over itu tidak terjadi. Ya, ada sebabnya kenapa begitu, karena nanti akan saya jelaskan di belakang ya, ketika membicarakan tentang genetika Mendel. Saya sebutkan awal di sini bahwa kenapa dalam Mendel itu diasumsikan tidak ada crossing over, karena semua gen-gen yang dipelajari oleh Mendel itu berada di kromosom yang berbeda, sehingga kita mengabaikan adanya crossing over ini. Oke, saya lanjut. Kemudian ini fase-fase yang ada di meiosis sama persis dengan yang ada di mitosis, hanya saja meiosis ini pembelahannya 2 tahap ya. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Fasenya sama, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita akan lihat bagaimana prosesnya sehingga tadi dalam pembelahan meiosis itu sel yang dulunya 2N itu akhirnya menjadi N. Ini ya, di akhir ini N. Kenapa? Karena di meiosis 1 masih terjadi pembelahan seperti biasa. Ini persis sebenarnya prosesnya itu seperti mitosis di meiosis 1 ini. Di mitosis, kenapa pembelahan 2N tetap menjadi 2N, satu sel, 2N membelah menjadi 2 sel, tetap 2N? Ya, karena sebelum membelah 2N itu terjadi, Anda lihat di sini, kalau Anda cari di sini ada ini.
DNA replicated, ya, dia bereplikasi dulu itu, sehingga ketika nanti membelah menjadi 2 sel itu tetap 2N, dari 2N tetap 2N. Tetapi kenapa ketika di meiosis yang 2N tadi menjadi N? Anda perhatikan di sini adalah karena di meiosis, ketika meiosis 2, ketika ini membelah menjadi 2 sel, tidak didahului lagi dengan replikasi gitu ya, duplikasi, sehingga ketika membelah 2N menjadi N. Itu ya. Jadi 2N menjadi 1N. Anda perhatikan di sini yang di highlight kuning ini ya, crossing over may occur. Jadi crossing over itu terjadinya di profase 1 ya. Profase 1, kromosom-kromosom mulai tampak jelas dan mulai berpasangan, walaupun nanti akan tampak jelas berpasangan itu ketika di metafase ya, berjejer di bidang ekuator, tapi crossing over itu terjadi di profase 1. Oke, saudara sekalian, yang Anda saksikan itu adalah gambar penjelasan tentang terjadinya crossing over tadi ya, fokusnya di situ. Anda lihat di situ, ini yang bagian kotak yang atas ini menjelaskan tentang proses meiosis pertama, kemudian yang di sini adalah meiosis kedua. Anda perhatikan bahwa di sini ada gambar kromosom homolog ya, berpasangan, yang memang digambar dengan warna yang berbeda agar jelas, satu merah satu biru. Anda perhatikan di layer kedua ini, level kedua ini, jadi disinilah proses yang namanya crossing over tadi. Anda perhatikan di situ lengan-lengan kromatidnya itu ada pertukaran di situ. Ya, karena posisinya dekat, tertukar. Kemudian ketika pembelahan di meiosis pertama, Anda lihat di situ, bagian yang kromosom merah tadinya merah total, maka dia akan membawa sedikit biru karena tadi bertukar. Bagian sel yang membawa kromosom biru, dia akan membawa sedikit kromosom warna merah karena terjadinya crossing over dan dilanjutkan pembelahan. Kemudian proses ini berlanjut ya dalam meiotic division yang kedua, pembelahan meiosis kedua yang pembentukan gamet ya, yang nantinya menjadi N. Anda perhatikan di sini produk akhir dari pembelahan meiosis 2 ini yaitu berupa sel gamet. Anda perhatikan di situ bahwa sel-sel gametnya itu satu persis seperti kromosom tetua yang pertama tadi yang merah saja, satu persis seperti tetua yang satunya yang biru total, tapi ada rekombinasi di situ. Ada sel gamet yang merah dominan tetapi ada sedikit lengan kromatid yang biru di situ ya terlihat. Kemudian ada satu gamet lagi yang dominan biru tapi membawa merah sedikit. Oke, sekali lagi bahwa ini saya sedang menjelaskan tentang crossing over. Tetapi nanti ketika kita bicara tentang sedang bicara tentang genetika Mendel, maka proses ini kita abaikan dulu. Karena Mendel berasumsi bahwa tidak terjadi crossing over di dalam sifat-sifat yang dia pelajari. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini gambaran tentang kromosom homolog yang kemudian membelah ya. Nanti bisa Anda lihat gambarnya. Nah, ini proses meiosis 1 ini selalu kalau di buku-buku itu digambarkan hampir selalu terjadi crossing over ya. Anda lihat di sini kromosomnya ada yang biru tua tapi kecampuran biru muda sedikit. Ini menggambarkan crossing over. Ini kita lihat di sini crossing overnya. Oke. Kita lanjut. Ini kita lewati saja. Kemudian ini saya mau menjelaskan tentang terminologi lokus ya, lokus. Jadi di dalam kromosom itu di situ tinggal gen-gen. Di pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan tentang apa itu gen. Anda juga sudah menjawab pertanyaan saya ya. Jadi kalau di sini digambarkan juga yang seperti ini dalam kotak ini hanya untuk mengingatkan bahwa kromosom itu sebenarnya dalamannya kayak gitu loh, gitu ya. Kemudian ada susunan genetik tertentu, bahasa nitrogen ATGC itu ya, yang karena dia diekspresikan nantinya maka bagian itu disebut sebagai gen. Nah, posisi gen di dalam kromosom itu tetap. Posisi gen di dalam kromosom itu tetap. Jadi misalnya begini, ada
gen untuk warna bunga di tanaman di spesies mawar misalnya begitu ya, maka posisi gen warna bunga untuk mawar itu, misalnya kita beri nama gennya itu gen A gitu ya, dia selalu akan bertempat di situ. Misalnya di kromosom 1, kromosom nomor 1 di tanaman mawar, dan posisinya di sini misalnya, selalu akan di situ. Nah, tempat kedudukan gen itulah yang disebut sebagai istilah locus. Tulisannya locus ya dalam bahasa Latin. Locus itu kalau tunggal, kalau jamaknya loci. Tulisannya LOCI ya, loci. Oke. Nah, biasanya kalau kromosom belum mengganda, belum replikasi, gambarnya seperti ini. Tapi kalau kromosom sudah mengganda, gambarnya seperti yang kanan itu. Maka Anda sering melihat struktur yang seperti ini ya. Ini adalah gambaran kromosom yang sudah mengganda. Ini bukan kromosom homolog loh ya. Antara kiri dan kanan itu. Bukan kromosom homolog, ini adalah kromosom yang sudah mengganda. Jadi kalau nanti digambar kromosom homolog, yang seperti ini. Ya, kromosom homolog itu artinya dua kromosom. Ini kromosom homolog tapi kromosom yang belum mengganda ya. Apa cirinya bahwa kromosom itu adalah kromosom homolog? Dulu sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu pertama ukurannya sama, kemudian yang kedua strukturnya sama. Anda lihat di sini, sentromernya dari sini misalnya gitu ya, nggak ada struktur-struktur lain, nggak ada satelit dan seterusnya sama. Kemudian yang ketiga adalah kromosom homolog itu karena dia mempunyai lokus-lokus yang sama. Lokus-lokus yang sama. Yang di kanan ini bukan kromosom homolog ya. Bisa ditandai dengan bahwa ukurannya beda, lokusnya beda gitu ya. Ini bukan kromosom homolog. Bukan kromosom homolog itu maksudnya gimana sih? Dulu Anda sudah saya perlihatkan gambar ya. Foto kromosom yang ada spesies tertentu yang punya 5 pasang kromosom itu. 5 pasang kromosom yang dulu saya perlihatkan itu kan tidak, masing-masing pasangan kromosomnya kan enggak jejer. Tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa dia pasangannya dari tadi ukuran dan strukturnya. Nah, ada nomornya kan waktu itu ya, saya perlihatkan ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, kromosom homolog itu misalnya adalah ini kromosom 1, nomor 1, ini kromosom nomor 5 misalnya gitu ya, itu bukan kromosom homolog namanya. Tapi kalau kromosom homolog ini adalah misalnya ini kromosom 1, kromosom nomor 1 dengan kromosom nomor 1. Misalnya begitu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok di situ ada huruf A besar, ada huruf A kecil gitu ya. Jadi gini saudara sekalian, di dalam satu lokus ya yang mengandung gen, pasangan kromosom itu bisa punya alternatif bentuk. Alternatif bentuk. Sebenarnya secara fisik, secara struktural, alternatif bentuk itu ditentukan dari perbedaan sequence pasangan nitrogen gitu ya. Walaupun minor, sedikit sekali perbedaannya. Tapi secara dampaknya nanti perbedaan alternatif ini, adanya alternatif ini, misalnya A besar dan A kecil itu muncul di perbedaan ekspresi nanti. Jadi misalnya ya, misalnya yang A besar ini ekspresinya adalah warna merah misalnya, yang A kecil misalnya warna putih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya adalah karena memang protein yang dihasilkan berbeda dari sini. Tapi hanya alternatif ya, hanya alternatif, bukan sama sekali berbeda. Jadi ini misalnya protein yang menghasilkan warna merah, ini menjadi kurang aktif misalnya, menjadi gitu. Misalnya begitu proteinnya. Sehingga merah, putih, tapi tetap di lokus yang sama. Nah, bentuk alternatif inilah yang disebut sebagai istilah alel. Kalau bahasa Indonesianya tulisannya ALIL, kalau bahasa Inggrisnya tulisannya ALLELE, ya allele, ya. Sehingga karena ada bentuk alternatif seperti itu, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, ya misalnya kita perhatikan dulu yang lokus A. Lokus A ada gen A di situ. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ingat bahwa dalam individu kromosom itu selalu berpasangan karena dia 2N, ya. Kemungkinannya bisa seperti ini. Jadi di sini di kromosom yang ini dia A besar, bentuknya itu sedang dalam kondisi A besar. Pasangannya kebetulan dalam kondisi A kecil. Gitu ya.
Tapi bisa juga di individu yang lain nanti kondisinya kebetulan di sini A besar, di sini A besar juga bisa. Tapi di individu yang lain ya, sehingga genotipnya berbeda nanti. Atau alternatif yang ketiga, di kromosom ini dia A kecil, di kromosom ini A kecil. Bisa saja seperti itu. Nah, contohnya yang di lokus B ya, di situ kondisinya kebetulan individu ini kondisinya di lokus B itu adalah di sini B besar, di sini B besar. Yang lokus C, di sini C besar, di sini C kecil. Nah, jadi kalau ada tanaman ya, individu tanaman yang sel-selnya itu seperti ini, kondisinya seperti ini, maka kita menyebutnya tanaman itu punya genotip A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil. Ingat bahwa penyebutan genotip harus disebut dengan dua kode yang sama. Dalam hal ini kita sedang membuat kode dengan huruf ya. Kode yang double. A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil. Double kan karena 2N. Karena dia individu 2N, kromosomnya berpasangan. Oke. Nanti Anda bisa ya kalau misalnya saya beri pertanyaan, saya gambarkan kromosomnya, kemudian Anda yang membuat genotipnya bisa ya kira-kira ya. Oke. Baik. Terakhir ini yang mau saya sampaikan. Pemberian nama alel ya, pemberian nama alel itu tidak harus dengan pemberian atau pembedaan ya, pembedaan nama alel. Itu tidak harus dengan huruf besar dan huruf kecil seperti tadi. A besar A kecil, C besar C kecil. Tidak harus seperti itu. Kita bisa memberi kode pembedaan itu dengan cara yang lain. Ini salah satu contohnya. Coba Anda perhatikan gambar itu. Di mana dia membuat perbedaan kodenya, kode alelnya. Di mana? Ya, di pemberian tanda plus dan minus ya. Namanya sama BRCA2, tapi yang di sini BRCA2 plus, yang ini kromosom homolognya BRCA2 min. Dan itu adalah cara dia memberi kode pembedaan alel. Satunya plus, satunya minus. Kalau yang ini tadi kan huruf besar dan huruf kecil. Dan ini boleh. Nanti di contoh yang lain di pertemuan berikutnya akan ada contoh yang lain. Pembedaan alel itu misalnya dengan pangkat gitu ya. Gennya misalnya C pangkat D, satunya gen alelnya C pangkat A misalnya gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi itu adalah cara kita memberikan atau membuat kode yang berbeda pada alel yang berbeda. Oke, saudara sekalian, ini tadi sudah ya crossing over. Saya lanjut sedikit lagi saja tentang tadi pembentukan gamet ya. Ini adalah yang nanti akan kita pelajari, pembentukan gamet ya, pembentukan gamet pada Mendel. Artinya kalau pada Mendel tadi diasumsikan tidak ada crossing over. Kalau tidak ada crossing over, ingat kita lihat di sini, maka macam gametnya itu cuma akan ada dua. Dua kalau ini ada dua gen ya. Tapi kalau dia satu gen, ya satu saja berarti. Bayangkan misalnya ini yang L-nya itu nggak ada misalnya ya. Oke, L-nya Anda bagian dulu. Jadi gennya cuma R saja. R besar, jadi ini kan berarti genotipnya kalau L-nya kita berikan ya. Ini genotipnya kan R besar, R kecil gitu kan. Nah, ketika individu ini nanti membelah, sel ini membelah membentuk gamet, maka gametnya itu hanya akan ada dua, yaitu R besar dan R kecil. Oke, nanti di pertemuan berikutnya akan saya bahas lebih detail tentang ini, bagaimana dari pasangan kromosom ini dengan satu gen saja ya akan membelah menjadi gamet-gamet. Ini kita berikan dulu. Ini adalah kalau terjadi crossing over ya. Anda lihat di sini akan terjadi rekombinasi gamet. Yang ini nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Ini juga sudah menggunakan dua gen. Nanti akan kita pelajari ketika kita bicara tentang pewarisan sifat Mendel di pertemuan yang keempat nanti. Oke, ini kita lewati dulu. Nanti coba Anda cari ya untuk mengingat kembali animasi-animasi di YouTube banyak.
animasi meiosis maupun mitosis. Jadi Anda bisa lebih jelas untuk memahami apa itu mitosis, apa itu meiosis. Oke. Ini hanya gambaran pelengkap ya tentang siklus hidup tadi. Anda juga bisa mencari sumber-sumber yang lain. Dan ini ya, ini proses yang tidak saya jelaskan, tapi mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan di mata kuliah botani semester kemarin, double fertilization. Ya, bahwa sebenarnya yang terjadi di dalam fertilization itu tidak hanya sel kelamin jantan, sel sperma ketemu sel telur, tapi ada yang lain juga yang ketemu, yang nanti dia akan membentuk endosperma yang 3N sama aleuron 3N. Oke, itu tapi di luar konteks genetika ya. Tapi nanti Anda perlu juga untuk mengetahui ini. Anda bisa cari sendiri, cari informasi lebih lanjut di apa namanya sumber dari luar. Oke, saya kira itu topik yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sementara saya tutup dan kita akan ketemu di pembicaraan topik-topik selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.